Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa fahman jayyida wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yarfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepantas-pantasnya sholawat, baik yang kita baca di dalam sholat, yaitu sholawat Ibrahimiyah, ataupun sholawat yang kita baca di luar sholat, baik itu yang datang dari Nabi ataupun yang dihimpun oleh para ulama. Semua sholawat yang kita baca, semua sholawat yang kita amalkan tidak lain adalah menunjukkan kecintaan serta kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bahwa kana rajulun ghafilan 'anis sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wa lam yaltafit ilaihi. Ada satu orang laki-laki yang tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lalai untuk bersolawat kepada Nabi. Atas ketika laki-laki itu tidur bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memanggil Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak menoleh ke hadapannya. Lantas laki-laki itu pun menghadap ke depan Nabi dan ia berkata, "Ata'rifuni ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengenali aku? Kata Nabi, tidak. Kemudian laki-laki itu pun kembali berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan di dalam hadis bahwa engkau lebih mengenali umatmu jauh dibandingkan seorang ibu mengenali anak kandungnya?" Kata Nabi, "Shadaqal hadis, hadis telah berkata benar, tetapi aku tidak mengenali dirimu sebab engkau tidak bersolawat kepadaku. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya." Dan sesungguhnya aku akan mengenali umatku, sesungguhnya aku akan mengetahui umatku pada hari kiamat nanti adalah bergantung dengan seberapa banyak ia bersolawat kepadaku. Maka pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran orang yang tercinta, kekasih yang dirindukan, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya seseorang yang namanya telah ditulis oleh Allah bersanding dengan nama Allah itu sendiri di hadapan pintu surga. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana makhluk yang dilahirkan ke dunia ini dan ia menjadi salah satu syarat dimasukkannya seluruh manusia ke dalam surga. Umat-umat terdahulu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Nabi-nabi terdahulu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum ia mengawali masuk ke dalam surga.
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah, bukan hanya 1 tahun sekali di bulan Maulid Rasul. Perbanyaklah salam kepada Rasulullah, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Orang yang mengatakan rindu kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, pastilah ia akan mengerjakan segala sesuatu yang disuruh oleh orang yang dirindukannya. Apa yang Nabi SAW inginkan, itulah yang kita kerjakan. Apa yang Rasulullah larang, tidak inginkan, itulah yang kita tinggalkan. Kalau ada yang mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Rasulullah, dan ia hadir pada majelis maulid Nabi, tapi ia tidak hadir di majelis ilmu, cintanya dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan aku rindu kepada Nabi, aku sangat ingin berjumpa dengan Nabi, ia hadir ke perayaan maulud Nabi tapi ia tidak hadir sholat berjamaah, maka cintanya palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, dan itu hukumnya wajib. Dan karena Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, dan itu hukumnya pun wajib, fardu kifayah. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan ini kita tingkatkan amal ibadah, kualitas ketaatan kita kepada Allah, dan lebih semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum adanya maulid Nabi dan setelah adanya maulid Nabi, mestilah ada perubahan. Kebaikan yang pertama yang bisa kita ambil dari perayaan tersebut bukan hanya seremonial tahunan ataupun hanya sekedar menggugurkan tradisi kebiasaan masyarakat, tetapi adanya kebaikan, nilai positif yang bisa kita dapat dari bulan Rabiul Awal, dari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Bahwa di dalam ibadah itu ada perkara-perkara yang wajib yang harus kita laksanakan, dan ada juga syarat-syarat sah ibadah, kemudian hal-hal yang membatalkannya. Maka di pagi hari ini kita masuk pada pembahasan yang kedua dari wudu, yaitu nawaqidul wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Udah ya Pak? Udah belum? Belum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa ada perkara-perkara yang apabila kita laksanakan, yang apabila kita lakukan akan membatalkan wudu. Di antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa 43, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar. Maka di sini ulama menjelaskan yang pertama yang membatalkan wudu adalah al-khariju minas sabilain, keluarnya sesuatu dari dua belah jalan, baik keluarnya itu dari depan ataupun dari belakang. Orang yang kencing, orang yang BAB, maka hal itu semua membatalkan wudu. Baik yang biasa keluar dan menjadi fitrah manusia, setiap orang pasti buang air kecil dan BAB, dan itu membatalkan wudu. Ataupun yang tidak biasa keluar, hanya terkena kepada sebagian orang tertentu. Ada orang yang terkena penyakit wasir ataupun ambien, keluarlah darah dari belakangnya. Ada orang yang terkena penyakit sulusul baul, kencingnya tidak bisa tertahan terus keluar. Kemudian ada juga orang yang terkena penyakit kemaluan sehingga keluar nanah dari depannya, dan itu semua membatalkan wudu.
baik yang keluarnya itu najis seperti yang dijelaskan ataupun yang keluarnya adalah suci seperti buang angin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la wudu'a illa min sautin aw rihin, tidak ada wudu kecuali dari suara ataupun bau. Menunjukkan ketika seseorang buang angin, keluarnya suara ataupun terciumnya bau, dan itu adalah membatalkan wudu baik dari depan ataupun dari belakang. Gimana Ustaz, dari depan bisa emang keluar angin? Bisa. Tanya aja sama ibu-ibu. Kalau ada yang keluar angin itu dari depan bagi laki-laki ataupun perempuan, maka itu pun membatalkan wudu. Dan begitu juga yang jelas-jelas keluar dari belakang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang saluran buang air itu tertutup, kemudian ia keluar karena sebab penyakit. Contoh, ada penyakit orang yang tidak bisa menahan kentut. Kemudian kalau saluran kemaluan itu tertutup dan keluar angin karena sebab penyakit. Ada orang yang karena sudah tua, sudah uzur, selalu terus-menerus keluarnya kencing, tidak bisa tertahan. Mungkin ada orang yang sakit di antara orang tua kita, saudara kita di rumah, sehingga mereka pakai pampers ataupun pakai pembalut. Maka nanti tata cara wudhunya berbeda. Di akhir akan dijelaskan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi segala sesuatu yang keluar dari depan ataupun belakang membatalkan wudhu, baik suci yaitu seperti kentut atau buang angin, ataupun najis seperti umum yang kita ketahui kecuali keluar air mani. Kalau ada seseorang yang dalam keadaan terjaga, lagi duduk, nyantai, ngopi, tiba-tiba keluar air mani, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu seperti keluar air mania karena sebab hubungan suami istri, keluar air mania karena sebab disengaja, maka keluar air mani itu begitu saja tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan mandi. Jadi sekiranya orang tersebut mandi wajib, mandi besar, kemudian dalam proses mandi itu dia tidak menyentuh kemaluan, ketika mandi wajib tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhunya, maka wudhunya masih tetap ada, tapi kan sulit. Namanya orang mandi wajib pasti menyentuh kemaluannya. Namanya orang mandi pasti melakukan yang membatalkan wudhu, mungkin di pertengahan mandi mau kencing, mau BAB dan seterusnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa keluarnya air mani tidak membatalkan wudhu. Jadi yang keluar air mani membatalkan wudhu itu kalau keluarnya disengaja ataupun karena berhubungan suami istri. Adapun suami istri itu berhubungan membatalkan wudhu, baik keluarnya air mani karena sebab hubungan ataupun karena masuknya kemaluan meskipun tidak keluar air mani, itu membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan wudhu adalah tidur. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, al-ainani wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Kedua mata ini adalah pengikat dubur, maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Jadi dijelaskan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Yang pertama, kalau tidur dalam keadaan berbaring jelas-jelas membatalkan wudu, seperti kita tidur di rumah, tidur dalam keadaan terlentang, itu jelas-jelas membatalkan wudu. Lantas bagaimana hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidur, kemudian beliau bangun dan melaksanakan sholat tidak berwudu. Setelahnya istri Nabi bertanya, ya Rasulullah,
bukankah engkau tadi tidur? Kenapa engkau tidak berwudu melaksanakan sholat? Kata Nabi, inna ainaya yanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya yang tidur itu kedua mataku, tetapi hatiku tidak tidur. Itu adalah kekhususan bagi Nabi SAW saja, tidak berlaku bagi kita. Kalau kita tertidur dalam keadaan terlentang, maka membatalkan wudu. Yang kedua, tidur dalam keadaan duduk, seperti gambarannya di tengah-tengah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu walaupun singkat adalah waktu yang paling nyenyak untuk tidur. Dan entah kenapa ketika khatib mengucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, otomatis kebangun. Ketika khatib khutbah menggebu-gebu enggak kebangun. Jadi bisa disimpulkan hari Jumat itu doa bangun tidurnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Udah selesai ya khutbah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirun al-isya. Sahabat-sahabat Nabi itu menunggu sholat Isya, fayanamun qu'udan, kemudian mereka tidur dengan posisi duduk. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun, kemudian mereka melaksanakan sholat dan tidak berwudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk sholat Isya dari rumahnya sangat lama. Sahabat-sahabat Nabi begitu lamanya menunggu sampai mereka tertidur dalam posisi duduk. Kemudian ketika Nabi memimpin sholat, mereka pun bangun melaksanakan sholat sedangkan mereka tidak berwudu. Maka di sini menjelaskan kepada kita, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau tidurnya itu pantat tidak terangkat, jadi tidurnya menetap, tidak terangkat pantatnya. Tetapi kalau bagian pantat itu terangkat, kemudian ia tersadar dari tidurnya karena sebab mau jatuh ataupun semisalnya, maka membatalkan wudu. Jadi kalau tidur dalam keadaan menetap, tegak, tidak bersandar ataupun bertumpu dengan sesuatu, pantatnya pun tidak mengangkat, itu tidak membatalkan wudu. Ada orang yang tidur bersandar dengan tiang, dengan tembok, bersandar dengan tangannya, maka itu membatalkan wudu. Jadi syaratnya yang pertama, tidur dalam keadaan duduk itu mesti menetap, tidak boleh bagian pantat terangkat ataupun bersandar. Yang kedua, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu jika posisi awal tidur dan posisi bangun dalam keadaan sama. Kalau awal khutbah Jumat itu tidurnya tegak, ketika khatib mengatakan barakallahu li wa lakum, dia baru bangun seperti ini, berubah posisi tidur itu, maka membatalkan wudu. Oleh sebabnya jangan kita paksakan terus sholat Jumat, tapi berwudulah meskipun kita masbuk 1 rakaat karena sebab mengambil air wudu, itu lebih baik dibandingkan kita menyangka bahwa wudu kita tidak batal, padahal yang sebenarnya wudu kita telah batal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, syarat tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan adalah posisi tubuh. Tubuhnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi berat badan pun mempengaruhi batal tidaknya wudu seseorang ketika tidur dalam posisi duduk. Kalau beratnya terlalu gemuk ataupun beratnya terlalu ringan, kurus, maka tidur dalam keadaan duduk pun bisa membatalkan wudu. Alhasil, walaupun tidur dalam keadaan duduk dengan memenuhi syarat-syarat tadi tidak membatalkan wudu,
Ulama menjelaskan wa yustahabu al-wudu minan naum mutamakkinan furujan minal khilaf. Tetap disunnahkan kita ketika bangun dari tidur dalam posisi duduk itu untuk mengambil air wudu. Walaupun wudunya tidak batal. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah menyegarkan. Di antara hikmahnya adalah keluar dari perbedaan pendapat ulama. Di antara hikmahnya adalah memberikan semangat untuk beribadah. Meskipun wudu kita tidak batal, lebih baik, lebih utama maka ambil air wudu kembali. Dan wudu itu dihukumi sunnah, mendapatkan tambahan kebaikan. Itu yang kedua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang membatalkan wudu zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang akal ini ada beberapa sebab. Yang pertama, hilangnya akal karena mabuk. Baik mabuk dengan sesuatu yang haram atau mabuk dengan sesuatu yang suci. Contoh, mabuk dengan yang haram, yang minum alkohol, pakai narkoba. Maka ketika ia mabuk, hilang kesadaran, membatalkan wudu. Dan kalau orang yang mabuk memimpin sholat, maka sholatnya tidak sah. Contoh, lagi mabuk dengar azan subuh, kemudian langsung ke masjid, saya mau sholat, disuruh jadi imam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum, muter-muter aja karena mabuk. Maka sholatnya tidak sah. Dan kalau ada wudunya batal. Atau mabuk dengan sesuatu yang suci. Apa yang suci? Daun kecubung suci, tapi dipakai untuk yang tidak baik, maka ia menjadi mabuk, membatalkan wudu. Kemudian apalagi yang suci? Jamur itu suci, tapi digunakan untuk mabuk, maka membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya akal sebab pingsan. Orang yang pingsan itu batal wudunya meskipun pingsannya sesaat saja. Kemudian gila. Gila membatalkan wudu. Dari rumah mau ke masjid Jumatan, sampai masjid dapat SMS, maaf Anda tidak keterima calon presiden. Rupanya udah habis modal puluhan miliar, nggak kuat ngelihat SMS itu, gila, maka batal wudunya. Selanjutnya yang membatalkan wudu sebab hilangnya akal adalah karena meminum obat. Ada mungkin obat yang diminum sehingga orang tersebut pun tidak sadar ataupun menjadi hilang akalnya, dan itu membatalkan wudu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaihi thumma afaqa faghtasala liyusalliya thumma ughmiya alaihi faghtasala. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika beliau pingsan. Kemudian Rasulullah bangun dan mandi untuk mendirikan sholat. Kemudian beliau pingsan lagi dan bangun kemudian mandi. Ini di akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah, sehingga Rasulullah itu beberapa kali pingsan. Maka pada hadis ini menunjukkan bagi kita bahwa orang yang pingsan kalau sadar dari pingsannya disunahkan untuk mandi. Orang yang pingsan sebab apapun itu, karena mabuk, karena sakit, atau karena yang lain, maka setelah sadar dari pingsannya disunahkan untuk mandi. Itu yang ketiga. Yang pertama yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari kedua belah jalan. Yang kedua adalah sebab tidur dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Jelas jemaah sekalian. Yang keempat, lamsun nisa, menyentuh perempuan.
Dalam surah An-Nisa 42 Allah Ta'ala berfirman, "Aw lamastumun nisa," atau menyentuh perempuan, "sawa'un kana lamsu bisyahwatin am la." Baik menyentuh perempuan itu dengan nafsu ataupun tanpa nafsu. Jadi asalkan menyentuh perempuan secara mutlak membatalkan wudu. Wal muradul mar'atul ajnabiyatul lati yajuzu lil insani az-zawaju biha. Menyentuh perempuan yang membatalkan wudu adalah maksud perempuan itu yang membatalkan wudu, perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Harus kita ketahui dulu definisinya. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi dan tidak membatalkan wudu jika menyentuhnya. Siapa mahram tersebut? Nanti dijelaskan. Sehingga istri termasuk orang yang membatalkan wudu. Suami termasuk orang yang membatalkan wudu karena suami itu menikahi dan istri itu dinikahi. Lantas kenapa orang yang setelah menikah itu boleh berhubungan kalau bukan mahram? Ya jelas boleh, karena pernikahan itu menghalalkan hubungan suami istri yang sebelumnya haram. Sebelum nikah kan hubungan itu dilarang. Setelah menikah hubungan itu halal. Tetapi bukan sebab pernikahan wudu tidak menjadi batal. Wudu suami istri yang bersentuhan tetap membatalkan wudu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semua yang mahram tidak membatalkan wudu dan tidak boleh dinikahi. Persentuhan laki-laki perempuan yang membatalkan wudu, yang pertama syaratnya adalah kalau bersentuhan sesama kulit. Suami istri sentuhan kulit. Suami mau pergi kerja, istri cium tangan, maka itu wudunya batal. Ya tidak ada masalah, nanti di kantor mau sholat duha, mau sholat zuhur, tinggal berwudu kembali. Kemudian contoh di warung, biasanya bapak-bapak belanja yang ngelayanin perempuan, ketika ngambil kembalian kesentuh tangannya si penjaga warung, maka membatalkan wudu. Jadi kalau bersentuhan sesama kulit, wudunya batal. Kalau menyentuh rambutnya, maka tidak batal. Jadi suami mau pergi kerja mencium istrinya, kepala istrinya dicium, maka tidak batal karena yang tercium rambut bukan kulitnya. Kemudian menyentuh kuku tidak batal. Katakanlah istri kukunya panjang, tersentuh kulit suami, maka tidak batal. Ataupun menyentuh bagian gigi tidak membatalkan wudu. Jadi pertama, wudu itu batal kalau yang bersentuhan sesama kulit. Gimana kalau yang kedua? Tersentuh satu kulit ke pakaian atau baju. Lagi di kantor biasanya ada teman kantor perempuan yang langsung noel, langsung nepuk dari belakang, tapi yang tersentuh pakaiannya. Kalau ada penghalang, tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, yang bersentuhan sama-sama sudah dewasa. Jadi kalau nyentuh anak kecil, wudu kita tidak batal. Baik yang bapak-bapak nyentuh anak kecil perempuan, yang ibu-ibu nyentuh anak kecil laki-laki, tidak membatalkan wudu karena salah satunya belum dewasa. Kecuali kalau anak kecil itu sudah sampai batasan nafsu. Maksudnya kalau laki-laki melihatnya atau perempuan melihatnya ada rasa ketertarikan. Jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu akses yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan.
sedia payung sebelum hujan. Ada anak sekolah SD kelas 6 SD itu kan biasanya badannya udah mulai bongsor. Ada anak sekolah yang kelas 1 SMP, 2 SMP meskipun belum balik, belum dewasa, tapi melihatnya itu namanya sudah besar badannya, sehingga ada rasa ketertarikan. Maka hukum melihat anak kecil yang demikian seperti hukum melihat orang dewasa. Jadi sudah tidak boleh melihat bagian dari auratnya dan tidak boleh bersentuhan dengannya. Kalau salaman membatalkan wudu. Jadi itu semua kembali kepada kita. Karena kebiasaannya ada orang yang merasa biasa-biasa saja dan ada orang yang merasa tertarik. Contoh yang bujang ini ngajar ngaji, yang diajar ngaji kelas 6 SD, 1 SMP, perempuan-perempuan. Maka kalau ada rasa ketertarikan itu melihatnya, wajib menundukkan pandangan dan tidak boleh salaman. Tadi sebelum berangkat lihat di TV, guru mencabuli puluhan siswi di sekolahnya. Ini kenapa? Karena tidak ada batasan untuk mencegah agar tidak terjadinya perzinahan itu. Jadi segala sesuatu pintu yang menghantarkan kita kepada perzinahan, maka itu juga dihukumi haram, dilarang. Chatting, kalau ngobrol dengan yang bukan halal baginya, ngobrol dengan lawan jenis, itu termasuk pintu perzinahan, maka itu dilarang. Jadi jamaah sekalian, ketika laki-laki perempuan ini sama-sama dewasa membatalkan wudu. Tapi kalau salah satunya masih kecil, belum balik, tidak batal dengan catatan tadi. Yang keempat, yang terakhir, syarat yang membatalkan wudu, laki-laki perempuan bersentuhan karena bukan mahram. Siapa mahram itu? Ini harus kita ketahui. Mahram kita terbagi menjadi 3. Yang pertama, mahram sebab keturunan, hubungan darah. Yang menjadi mahram kita adalah orang tua, kemudian kakek nenek ke atas. Jadi orang tua ke atas itu mahram. Kenapa? Karena mereka tidak boleh dinikahi, sehingga tidak membatalkan wudu. Yang kedua, anak cucu ke bawah. Anak cucu, kalau ada lagi umur kita panjang, cicit, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, istrinya ayah, ibu tiri. Ayahnya menikah lagi, maka ibu tiri tidak membatalkan wudu. Yang keempat adalah anak bawaan istri. Seorang laki-laki nikah dengan janda beranak 2, 2 anaknya ini perempuan, menikahi ibunya, maka anaknya menjadi mahram meskipun telah bercerai. Kenapa Pak kok diceraiin istrinya? Iya Ustaz, ternyata lebih cantik anaknya. Boleh nggak saya ceraikan istri saya nikahi anaknya? Ya nggak boleh, meskipun telah bercerai. Kemudian yang tidak membatalkan wudu, mahram kita. Mahram sebab keturunan adalah saudaranya ayah ataupun ibu, paman, bibi, tante, om dari sebelah ayah ataupun sebelah ibu tidak membatalkan wudu. Kemudian adik tidak membatalkan wudu, kakak ataupun abang tidak membatalkan wudu, baik seibu seayah ataupun seayah saja. Maksudnya seayah seperti apa? Satu orang suami, satu orang laki-laki punya istri 4. Antara anak dari istri pertama ke istri keempat itu mahram, bersentuhan tidak membatalkan wudu dan tidak boleh dinikahkan. Ataupun seibu saja, ini perempuan nikah sama suaminya yang pertama cerai, punya anak 2, kemudian nikah lagi sama suami yang kedua punya anak 3.
Nah, anak dari suami yang pertama dengan anak dari suami yang kedua mahram. Dan yang terakhir, yang menjadi mahram adalah keponakan. Keponakan itu siapa sih Pak? Anaknya adik, anaknya abang. Jadi 7 itu mahram sebab keturunan. Mereka tidak boleh kita nikahi, dan kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu. Yang kedua, mahram sebab pernikahan. Siapa-siapa saja yang dulu sebelum menikah tidak boleh bersentuhan, siapa-siapa saja dulu yang sebelum menikah membatalkan wudu, tetapi setelah nikah tidak batal. 1, mertua. Jadi menyentuh mertua tidak membatalkan wudu. Yang kedua, menantu. Menyentuh menantu tidak membatalkan wudu. Baik mertua atau menantu itu masih ataupun sudah mantan. Lagi jalan sama teman, makan siang di warung dekat kantor, tiba-tiba teman kita salaman sama seorang perempuan parubaya. Habis itu kita tanya, kok ente salaman sama perempuan itu? Itu kan bukan mahram. Enggak, itu mertua saya. Oh. Kemudian pergi ke satu tempat sama teman itu, salaman lagi sama perempuan lain yang enggak sama dengan yang kemarin. Kok ente salaman lagi? Itu mertua saya. Emang mertua ente ada berapa banyak? Iya, dulu saya kawin cerai. Akhirnya mertuanya banyak. Maka tidak membatalkan wudu meskipun telah bercerai dari anaknya. Jadi kalau kita punya, katakanlah mantan menantu, padahal gak ada istilah mantan, cuman orang kita saja yang mengistilahkan mantan mertua, maka tidak membatalkan wudu jika bersentuhan. Jangan salaman, kamu udah cerai sama anak saya, ya enggak? Tetap tidak membatalkan wudu. Karena mertua walaupun telah bercerai dari anaknya, statusnya seperti orang tua. Menantu walaupun telah bercerai dari anaknya, statusnya seperti anak kita sendiri. Jadi nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas anak, maka mereka tidak membatalkan wudu. Selanjutnya, mahram sebab mahram sebab pernikahan itu adalah ipar. Tapi ipar ini hukumnya berbeda sedikit dengan yang mertua atau menantu. Jadi ipar itu tidak boleh dinikahi. Jelas ya Pak? Bu? Kita punya istri, tidak boleh menikah dengan adik istri, tidak boleh menikah dengan kakaknya istri. Sudah menikahi saudaranya, maka nggak boleh dinikahi adik ataupun kakaknya. Tapi bagaimana istri itu kalau sudah meninggal? Maka istri sudah meninggal, adiknya ataupun kakaknya boleh dinikahi. Istilahnya turun ranjang. Ya terserahlah istilahnya, mau turun ranjang, mau naik ranjang, mau naik turun, mau ngebalik. Jadi memang di dalam Islam itu lebih dianjurkan sebenarnya kalau ada seorang laki-laki kematian istri, maka ia menikah dengan adik atau kakaknya istri. Kenapa? Karena mereka akan lebih sayang kepada keponakannya dibandingkan nanti di luar. Makanya timbullah di sinetron kekejaman ibu tiri. Kalau ibunya ini adalah tantenya, adik ibunya atau kakak ibunya, maka itu lebih sayang biasanya. Tapi kembali lagi ke masyarakat biasa atau tidak biasa. Nah, ipar itu tidak boleh dinikahi selagi kita masih berstatus dengan saudaranya. Tetapi ipar itu membatalkan wudu. Jadi sama ipar nggak boleh sentuhan, sama ipar nggak boleh berdua-duaan, sama ipar nggak boleh terlalu dekat melebihi batas yang diperbolehkan. Jadi jangan sampai nanti ini terjadi, na'udzubillah min dzalik, perzinahan di sana.
Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mengabaikan perkara-perkara ini ketika hari-hari besar Islam. Hari Idul Fitri, hari Idul Adha, asalkan saudara salaman. Padahal enggak semua saudara itu mahram. Sepupu bukan mahram kita, ipar bukan mahram kita. Kemudian istrinya om bukan mahram kita. Saya punya paman. Apakah saya mahram dengan istrinya paman? Tidak. Ibu-ibu punya paman, ibu-ibu punya bibi. Apakah ibu-ibu ini mahram dengan suaminya bibi? Tidak. Karena dia orang luar. Yang mahram itu adalah bibinya, yang mahram itu adalah pamannya. Tapi yang menjadi pasangannya tidak mahram. Ustaz, kan dia tahu saya dari kecil, masa sih nggak boleh sentuhan? Ya tidak boleh sentuhan. Bukan masalah nafsu atau tidaknya, tapi inilah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tangannya menyentuh wanita yang bukan mahram. Maka kata Rasulullah, liyut'ana ala ra'si ahadikum bimahitin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Dicucukkan paku panas kepada kepala seorang di antara kalian itu lebih baik dibandingkan ia memegang seorang perempuan yang tidak halal baginya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mahram sebab persusuan. Ini kaitannya dengan anak angkat. Apabila kita ingin menjadikan anak angkat itu mahram, statusnya sama seperti anak kandung, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, anak itu disusui 5 kali paling sedikit sampai kenyang. Yang kedua, anak tersebut disusui 5 kali sampai kenyang sebelum usia 2 tahun menurut umur hitungan Islam. Ngangkat anak bayi 6 hari, ngangkat anak bayi baru lahir, langsung disusukan. Ciri-ciri bayi itu kenyang menyusu, dia berpaling, melepaskan sendiri. Maka 5 kali disusukan, mungkin 1 hari pun rasanya bayi itu nyusu 5 kali lebih ya Bu, maka sudah bisa menjadi mahram. Jadi statusnya sama dengan anak. Ia tidak boleh menikah dengan kita, dan ia pun tidak boleh menikah dengan anak-anak kita, sehingga menjadi mahram, yaitu mahram persusuan. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai induk susu namanya Huwaibah, seorang yang dulunya hamba saya dimerdekakan oleh Abu Jahal. Yang kedua, ibu susu Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Maka siapa yang menyusukan itu menjadi mahram baginya. Dulu anaknya paman saya itu melahirkan. Lantas anaknya ini kekurangan ASI, disusukan oleh istri saya. Maka anak paman saya ini menjadi mahram kepada anak-anak saya. Kan mereka statusnya sepupu, tapi karena sepersusuan menjadi mahram. Jadi nanti gak boleh nikah. Karena memang di kalangan orang-orang Arab ataupun orang-orang Pakistan, pernikahan itu terjadi gak jauh-jauh antara sesama keluarga. Karena kalau sesama keluarga ada masalah apa-apa lebih mudah menyelesaikannya. Kalau sama keluarga tahu loh bibit, bobot, dan bebeknya. Oh, ini anaknya si fulan, kita tahu dari keluarga baik-baik, orang tuanya pun baik, pendidikannya pun baik. Kan sekarang kan banyak kita salah pilih untuk anak, karena sebab anak kita milih sendiri, karena tidak tahu asal muasalnya, dari mana calon istrinya dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bukan mahram. Jadi kalau ada orang yang ngangkat anak tapi tidak disusui,
maka anak tersebut sudah dewasa, tidak boleh bersentuhan dengan orang tua angkatnya. Anak tersebut sudah dewasa, tidak boleh berdua-duaan dengan orang tua angkatnya. Anak tersebut sudah dewasa, tidak boleh orang tua angkatnya melihat auratnya. Di rumah anak itu juga harus menutup aurat yang wajib ditutup, karena statusnya tetap menjadi orang asing. Maka di Malaysia, kalau ada orang yang angkat anak sedangkan dia tidak punya anak, maka si perempuan itu minum pil hormon. Jadi bayi itu disusukan sampai menjadi mahram. Jadi nggak perlu untuk beberapa hari, hanya cukup 5 kali sampai kenyang. Kemarin ada jamaah umur 37 tahun angkat anak. Nah, dia sudah bercerai dari suaminya, angkat anak umur 6 hari, maka minum pil hormon disusukan. Maka anak angkatnya yang perempuan itu mahram dengan dengan anak kandungnya yang laki-laki. Mahram sebab persusuan. Jadi seperti itu. Kalau umurnya lebih di atas 2 tahun maka tidak bisa menjadi mahram. Yang penting disusukan katanya, walaupun umurnya sudah di atas 2 tahun. Gimana umur 20 tahun disusukan, Pak? Ya nggak bisa jadi mahram. Apalagi umur 40 tahun disusukan. Bukan jadi mahram gitu, Pak, jadi suami. Jadi harus ada batasan di sana. 2 syaratnya tadi. Yang pertama apa? 5 kali disusukan sampai kenyang. Yang kedua, umurnya sebelum 2 tahun. Dan yang terakhir, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Baik menyentuh kemaluan ataupun lubang belakang tempat keluarnya najis, itu membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya, ibu-ibu sudah wudu, anaknya kencing, anaknya BAB, akhirnya nyebokin anak, maka menyentuh kemaluan si anak membatalkan wudu. Ustaz, kan anaknya perempuan, ya walaupun bukannya anak itu mahram, betul anak itu mahram, bersentuhan tidak membatalkan wudu, kecuali kalau menyentuh kemaluannya tetap membatalkan wudu. Begitu juga yang bapak-bapak mau ke masjid, anaknya kencing, kata istrinya, bang tolong cebokin, dicebokin anaknya yang laki-laki, menyentuh kemaluannya membatalkan wudu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itu diantara 5 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kedua belah jalan. Yang kedua, karena sebab tidur. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan ataupun lubang belakang dengan telapak tangan. Tafadhol, kalau ada pertanyaan dari jamaah dipersilakan. Ustaz, saya tadi kurang menyimak. Kalau khutbah Jumat itu kan biasanya sering sampai kaget itu batal kan? Sampai kaget batal, karena sudah berubah posisi. Ada yang lain? Jawab. Terima kasih Pak Ustaz. Ada 2 hal Pak Ustaz. Yang pertama terkait masalah mahram anak angkat yang tadi Pak Ustaz. Iya. Kalau artinya kalau walaupun berapa kali disusui oleh ibu angkatnya itu, tapi kalau dia tidak keluar air susu itu tidak sah. Iya. Yang menjadikan sah itu keluar air susunya, bukan ngemutnya. Misalnya contoh, walaupun susunya itu kan biasa ibu-ibu sekarang bayinya udah nggak mau nyusu, kemudian akhirnya sakit harus dikeluarkan, kan ada sekarang breast pump untuk mengeluarkan air susu itu. Dikeluarkan, dikasih pakai dot atau pakai gelas atau pakai apa, itu pun sama boleh. Jadi yang menyebabkan mahram itu air susunya. Sampai kenyang. Pakai sedotan mau bapak ya. Bisa jadi wali nikah. Bisa jadi wali nikahnya anak tersebut.
Contoh, anak tersebut maaf hasil perzinahan. Si laki-laki itu hilang entah kemana. Kemudian si perempuan ini juga malu. Akhirnya anaknya lahir dikasih ke orang. Maka disusui oleh ibu angkat ini menjadi mahram bagi ibu angkatnya dan menjadi mahram bagi ayah angkatnya, sehingga ayahnya itu nanti bisa menjadi wali. Tapi kalau masih ada bapaknya maka tidak bisa. Kecuali memang karena anak tersebut dari hasil perzinahan. Jadi masalah di sini ketika anak itu adalah anak dari perzinahan, maka bapaknya nanti tidak boleh menjadi wali baginya. Walaupun itu bapak biologisnya. Karena dalam Islam biologis itu gak berlaku. Yang berlaku adalah ketika anak tersebut lahir setelah pernikahan. Kalau anak itu lahir setelah pernikahan, maka ia bin bapaknya. Kalau anak itu lahir karena dibuatnya sebelum nikah, maka bukan bin bapaknya, bukan binti bapak, ke ibunya. Jadi nanti walinya adalah wali hakim, KUA. Jadi maaf kalau ada orang tua yang demikian, jangan sampai nanti menikahkan anaknya. Katakanlah masa lalu dan kemudian taubat. Dulu kecelakaan, menghamili perempuan, lantas dia tanggung jawab. Udah hamil 7 bulan, 8 bulan baru ketahuan, akhirnya sama kedua belah keluarga disuruh nikah. Akhirnya nikah. Maka nanti yang menikahkan anaknya ini KUA. Ya dengan bagaimana alasan kita agar anak itu pun tidak tahu. Karena anak itu tidak pernah salah, anak itu tidak berdosa sedikit pun. Yang salah adalah perbuatan orang tuanya di masa lampau. Jangan sampai orang tua, ayahnya menikahkan anak perempuan yang dia dibuat sebelum pernikahan itu, anak perzinahan. Maka nanti bisa tidak sah nikah anak tersebut, malah dia berzina seumur hidupnya. Anak tidak salah, tapi yang menanggung dosa nanti orang tua, ayahnya. Tak mungkin gimana kita bahasanya biar halus, nanti yang menikahkan kamu wali hakim atau KUA biar lebih afdol atau gimana tanpa harus mengasih tahu ke anak itu. Yang sudah berlalu, kita sudah taubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, Allah ampuni, tapi inilah hukumnya yang harus kita terima. Ada yang lain, Pak? Ya. Saudara sepupu, anaknya tapi bapaknya sama-sama laki-laki. Itu yang perempuan tidak batal wudu. Saudara sepupu. Orang tuanya sama laki-laki. Kalau laki-laki ke laki-laki nggak batal. Nggak batal. Nggak bisa nikah. Nggak bisa dinikahkan. Oh, laki-laki dengan laki-laki nggak bisa, Pak? Bukan anaknya. Anak yang mengandung. Contoh gimana nih? Ini kakak adik. Iya, kakak adik. Anak yang ini perempuan, ini laki. Sepupu, anaknya ini sepupu. Boleh dinikahkan. Boleh. Sama-sama ini. Laki-laki. Jatuhnya laki-laki. Iya. Bukan satu darah. Sepupu boleh dinikahkan. Intinya kalau dia statusnya sepupu boleh menikah. Tapi kan dia satu darah. Yang satu darah orang tuanya bukan anaknya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau yang kakak adik yang satu perempuan dan laki, anaknya bisa dinikah. Boleh. Boleh. Dia baru dulu. Ya. Intinya sepupu. Kalau keponakan tidak boleh. Saya punya adik saya ini punya anak, kan keponakan. Maka keponakan tidak boleh nikah sama saya. Tapi kalau saya punya anak, adik saya punya anak saya dengan anak adik ini apa jatuhnya? Sepupu. Maka boleh menikah. Jadi batal wudu. Batal wudu, nggak boleh salaman.
Ustaz, saya agak mesti kurang ini loh Ustaz. Terkait yang masalah anak angkat itu tadi Pak. Ya, Jadi artinya kalau dia sudah mahram, artinya dia sudah nyusu. menyusui dan keluar, artinya bapak atau suami yang istri yang apa Suami, ayah kandungnya. ayah angkatnya itu, Oh, ayah angkatnya. ayah angkatnya itu dan anak, kalaupun dia ada anak itu boleh jadi wali. Boleh. Dengan catatan tadi kalau memang anak yang diangkat bukan dari pernikahan yang sah, ataupun anak yang diangkat orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau masih ada ayahnya, contoh ada keluarga miskin nih Pak, anaknya ini memang dia takut kalau anaknya ini nggak bisa diurus, mereka makan aja susah, ya kan? Akhirnya kita angkatlah anaknya itu. Nanti ketika anaknya ini sudah besar, walaupun dia anak sepersusuan, maka tetap yang nikahin bapak bintinya. Seperti itu. Artinya kalau kita ngangkat anak nggak disusui, Ya, artinya bukan mahram. bukan mahram. Anak itu perempuan, selama-lamanya saya kepala keluarga ini nggak boleh dong lihat dia itu, walaupun dia di rumah saya, walaupun saya. Iya, nggak boleh. Harus ada batasan. Dosa artinya saya. Dosa. Banyak kejadiannya itu. Banyak kejadian begitu. Banyak. Memang niat kita kan baik, ngangkat anak. Tapi nanti ketika dia sudah dewasa, kalau laki-laki yang nggak boleh dekat dengan ibu angkatnya, kalau perempuan yang nggak boleh dengan bapak angkatnya. Ada batasan seperti auratnya, bersentuhannya, berdua-duaannya. Jadi di situ mesti, oleh karena yang penting sekali itu, kalau tadi kita mungkin anak kita yang belum punya anak ataupun saudara kita mau mengangkat anak, maka tadi solusinya minum pil hormon, konsultasi ke dokter bagaimana biar bisa keluar ASI, sekedar menyusukan anak tersebut agar menjadi mahram. Allahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian, yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Sama-sama kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.